Halo warek-warekku dimanapun kalian berada. Selamat malam, siang, sore, dan kapanpun itu kalian berada. Sebelumnya perkenalkan warek-warekku. Nama saya Muhammad Faturan, biasa dipanggil Atoy. Saya dari Institut Teknologi Sumatera atau bisa disebut dengan ITERA. Saya berdomisili di Lampung. Nah, apa kabar nih warek-warekku? Semoga tetap still yoman dan woyo ya. Nah, kali ini kita mau bahas simulasi di Tinkercad. Ya, mungkin ini merupakan pelajaran dari elektronika yang ada di Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Nah, ini dia simulasi-simulasi yang sudah saya buat. Ada 10 simulasi yang akan kita ulik-ulik dan kita jalankan warek-warekku. Dimulai dari yang pertama, yaitu simulasi lampu ya kan. Kita akan simulasi lampu sederhana ini. Ini yang paling sederhana. Yang paling terakhir akan sangat mencengangkan dan menegangkan ya warek-warekku. Nah, ini dia. Kita lihat rangkaian yang sangat sederhana ini. Nah, di sini kita kasih pin mode ataupun penanda, ataupun kita masukkan di tombol 9 ini sebagai output, dan kita kasih jeda 1 detik. Jadi 1 detik menyala, 1 detik mati ya kan. Oke. Kalau sudah simulasi lampu, kita lanjut ke simulasi berikutnya yang sedikit lebih rumit kawan-kawan. Oke, yang kedua kita pakai alarm anti maling dengan sensor PIR. Oke teman-teman, kalau di daerah kalian banyak begal ataupun banyak maling, kalian cocok sekali menggunakan rangkaian Arduino ini ya teman-teman. Ya, kita di sini menggunakan sensor PIR, lalu di sini kita gunakan saklar, dan di sini ada buzzer. Langsung saja kita lihat kodenya di sini. Yang awalnya dideklarasikan buzzernya di pin 6, 5, dan 7. Ini dia, kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan integernya ataupun kita masukkan input dan outputnya. Nah, bisa dipahami sendiri ya teman-teman. Jadi saat di jarak tertentu ada yang bergerak ataupun mendekat, dia akan berbunyi buzzernya. Oke, langsung kita hidupkan saja. Langsung kita hidupkan saja sensornya. Langsung bunyi ya kawan-kawan, prepet, itu dia. Kalau maling sudah ada di dekat rumah Anda, sensor akan berbunyi, dan jika pergi tetap berbunyi karena dia konsepnya adalah alarm anti maling. Sekali ada orang yang masuk, tetap akan bunyi sampai tuan rumah datang. Dan cara mematikannya gimana? Gampang saja teman-teman, kita matikan saklarnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke rangkaian yang lebih rumit lagi. Setelah menggunakan sensor PIR, selanjutnya kita akan menggunakan sensor kelembapan tanah. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan mensimulasikan penyiraman tanaman otomatis. Yang di sini menggunakan beberapa sensor dan menggunakan micro servo. Di sini juga ada sensor moisture sensor atau sensor kelembapan. Jadi kita bisa asumsikan seperti ini kawan-kawan ya, bahwa di sini ada rangkaian Arduino dan sensornya dimasukkan ke dalam tanah yang terdapat tanaman dan tanahnya, lalu dihubungkan ke sini teman-teman. Sini adalah Arduino-nya.
Jadi apabila tanah terdeteksi oleh sensor kering, maka Arduino akan menggerakkan servo yang melajukan pompa air sehingga mengalirkan air dan membuat tanah lembab. Dan saat tanah menjadi lembab dan basah, sensor soil moisture-nya juga akan memberikan sinyal ke Arduino sehingga mematikan, mengubah atau menggerakkan servo pada pompa air itu, teman-teman. Ya, simulasikan ya kan. Kodenya seperti ini, teman-teman. Dan yang mau ingin meminta kodenya bisa chat di kolom komentar. Ini jadi kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini teman-teman. Tadi lupa mengingatkan bahwa di sini ada buzzer. Buzzer ini mengingatkan kalau misalnya di sini kelembapan tanahnya sangat kering atau sangat rendah kelembapan tanahnya, buzzer akan berbunyi dan motor servo akan berputar. Dan apabila telah menyiramkan air motor servonya, ini kelembapan di sini menjadi basah sehingga motor servo kembali sebanyak 360 derajat. Di sini ada ya teman-teman nih. Di sini dia nih kembali ke 360 derajat dengan delaynya 1 detik. Jadi kondisi tanah bisa dilihat juga pada LCD-nya, teman-teman. Di sini LCD-nya kondisi tanah basah. Dan ini apabila digeser seperti ini, kondisi tanah kering, buzzer akan berbunyi, teman-teman. Dan LCD menunjukkan bahwa kondisi tanah kering. Ya, kurang lebih begitu, teman-teman. Oke, lanjut ke simulasi berikutnya. Stay tune, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Masih Stelioman dan segar kan? Kita lanjut ke simulasi lampu merah. Ini sedikit sederhana sekali ya, teman-teman. Ya, kita lihat, kita ini pakai kode blocks. Di sini bisa dilihat set pinnya di 13, di sini 13, lalu di 3 dan 2. Lalu ini ada selang waktunya 1 detik dan terjadi secara berulang-ulang ya, teman-teman. Oh, ini lupa nih. Ini kita tambahkan lagi nih agar bisa tetap memiliki jeda 1 detik. Ya. Ini simulasi lampu merah kalau di jalanan nih. Set 1 detik. Jadi jangka setiap waktunya 1 detik, teman-teman. Dia bisa diterapkan di lampu merah terdekat Anda. Ini sisi sederhananya seperti ini, teman-teman. Mungkin yang di lampu merah itu diatur sedemikian rupa dengan jangka waktu yang lebih lama. Oke, lanjut ke simulasi berikutnya. Nah, teman-teman, di selanjutnya kita ada peringatan dari kebocoran gas. Di sini kita diberikan sensor gas, lalu kita ada buzzer sebagai peringatan kalau ada gas kebocoran, dan kita tambahkan LCD pula. Kita menggunakan kodenya seperti berikut, teman-teman. Ini dia di pin mode-nya, di inputnya ada sensor, di outputnya ada LED, buzzer. Kita colokkan di 16.2. Ini LCD-nya modelnya 16. Jalannya programnya itu saat tidak ada gas, kondisi ruangan itu, ini bukan, mohon diralat teman-teman, mohon maaf. Saat analog sensor lebih besar daripada ambang batas sensor. Jadi di sensor itu ada batasnya, dan ambang batas gas itu gas normal dan gas, misalnya gas beracun ataupun gas LPG gitu. Kalau analog sensornya lebih besar, maka disalurkan dari sensor ini ke LCD, dan di LCD dituliskan gas bocor. Lalu dibunyikanlah
lampu merah high, ini sebagaimana dituliskan di sini high. Lalu pula dihidupkan buzzernya sebesar 1000 atau 200. Dan apabila tidak terjadi analog sensor tidak besar, lebih besar dari ambang batas atau sesuai dengan ambang batas gas itu sendiri, maka dituliskan gas aman, lampu merah mati, lampu hijau hidup. Pakai cot tanpa bacot, kita langsung mulai saja. Nah, ini dia ya teman-teman, kita simulasikan. Misalnya ini gasnya, ini gas. Nah, apabila terdapat gas yang dideteksi oleh sensor gas itu tersebut, maka dituliskan di situ bahwa gas bocor. Apabila yang hitam-hitam ini kawan-kawan, ini gasnya jauh atau tidak terdeteksi oleh sensor, maka LCD menunjukkan gas aman. Oke, mungkin segitu saja. Mungkin bisa dilihat lagi teman-teman, kondisi ruangan gas bocor dan buzzer akan berbunyi. Oke, lanjut ke simulasi. Mohon maaf teman-teman, lanjut ke simulasi Tinkercad yang berikutnya. Oke teman-teman, di selanjutnya ada sistem alarm parkir yang di sini biasanya dipasang di belakang ataupun di mobil-mobil yang tahun-tahun baru dekat-dekat ini ataupun ke bawah. Sini sudah terpasang di belakang. Apabila parkir atau mendekati suatu objek di belakangnya pasti akan berbunyi. Ini kodenya bisa dilihat di sini. Apabila jarak di atas 2 meter 200 cm maka akan tertulis aman bre. Kalau jarak di atas 200 meter, di bawah 200 meter namun di atas 150 cm, mohon maaf, akan berubah teman-teman peringatannya. Awas nabrak. Kalaupun nurun lagi teman-teman, di bawah 150 namun di atas 100 cm akan berubah lagi, bahaya nih bro. Dan apabila sudah terlalu dekat ataupun jaraknya sudah di bawah 100 cm maka kata-katanya diubah menjadi nabrak nih weh. Oke, tanpa baca, tanpa kecot, langsung saja kita simulasikan teman-teman. Nah, ini dia statusnya aman apabila masih jauh. Dan kita lihat di sini, apabila terlalu dekat dia ada tulisannya nabrak nih. Dan buzzernya itu semakin dipercepat gitu. Apabila sedikit menjauh, tuh lebih pelan teman-teman, jeda. Bahaya nih, menandakan sudah sedikit lumayan jauh. Dan apabila sudah jauh, aman bre. Kalau diurut, misalnya mobil maju mundur mendekati parkir tembok gitu, awas ini menunjukkan 188 cm, masih di atas 150 cm. Dan apabila sudah mendekat di bawah 150 sudah menjadi statusnya bahaya nih bre. Dan apabila terlalu dekat, nabrak nih, dan terlalu dekat, nah sudah wallahu alam biswab teman-temanku. Oke, selanjutnya kita lanjut ke simulasi yang berikutnya teman-teman. Masih still Woyo and Yoman kan, kita ikuti sampai selesai. Oke, selanjutnya ada sensor suhu menggunakan sensor nih TMP36. Nah, ini biasanya teman-teman, sensor ini buat mendeteksi adanya kebakaran yang biasanya di gedung-gedung apartemen itu simulasinya menggunakan sensor TMP36. Gimana cara kerjanya?
Kita lihat kodenya. Di sini apabila suhu di atas 100 derajat teman-teman, maka buzzer akan berbunyi, dan apabila tidak, maka buzzer akan mati teman-teman. Mungkin tanpa baca tanpa kecot, kita langsung saja coba. Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah sensornya yang bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, ini dia. Ini di suhu 25 teman-temanku, dia masih normal. Apabila di atas 100, misalnya 108, nah menandakan buzzer akan berbunyi. Misalnya api sudah terlalu besar, buzzer akan berbunyi. Mungkin itu. Lanjut ke simulasi berikutnya. Oke teman-teman, di selanjutnya ada simulasi lampu otomatis sensor LDR. Di sini terdapat sensor suhu, lalu ada relay, lalu ada bulb, lamp bulb, lalu ada power supply, dan ada satu resistor. Gimana kodenya? Kita lihat di sini, sederhana tapi pasti, yaitu apabila nilainya kurang dari 100 maka lampu akan mati. Sebaliknya teman-teman, apabila nilai di atas 500 maka lampu akan hidup. Nilai apa ini? Jika bingung, nilai apa ini, kita coba saja langsung di sensornya. Ini adalah menurut saya nilai yang diberikan pada sensor ini. Kita bisa kendalikan nilai O. Jadi nilainya itu adalah nilai keterangan atau nilai cahaya. Apabila cahaya redup, ini lampu akan mati, dan apabila cahaya terang, LED atau bulb ini, lampu bulb akan mati. Nah, ini biasanya diterapkan pada lampu-lampu jalanan ya teman-teman. Kalau malam hari, misalnya ini kita kecilkan di sini, gambar matahari ini adalah keterangan cahaya. Misalkan di malam hari, lampu bulb akan hidup, dan misalnya di siang hari maka lampu akan mati. Jadi nggak usah pakai saklar teman-teman, pakai sensor. Oke, lanjut lagi ke simulasi yang berikutnya. Ya teman-teman, seperyomanan. Lanjut lagi ke kontrol motor DC port. Di sini kita tambahkan ada dinamo DC motor. Di sini ada TIP 120 dan baterai 9 volt. Lalu di sini ada potentiometer atau bisa dipuntir-puntir itu teman-teman, yang biasanya untuk membesarkan volume atau mengecilkan volume. Jadi cara kerjanya adalah apabila potentiometer ini dibesarkan, maka besaran dinamo itu akan semakin membesar atau semakin cepat teman-teman. Codingannya sederhana. Ini outputnya ada di transistor pin atau di dynamo itu sendiri teman-teman. Di sini kita masukkan di EO, analog readnya, sensornya. Lalu di sini kita masukkan transistor pinnya di 9 teman-teman. Langsung tanpa bacot, tanpa kecot, kita hidupkan saja teman-teman. Nah, di sini ini teman-teman, diperhatikan di sini. Nah, pada saat 0 ini ibaratkan mentok gitu ya, mentok di awal gitu. Ibaratkan di 0, potensiometer itu dinamo tidak berputar teman-teman. Dinamo tidak berputar. Namun apabila dibesarkan, dinamo akan semakin cepat berputarnya menjadi 9.000, 8.000 rpm teman-teman. Ini bisa dimanfaatkan di mesin-mesin seperti kipas angin contohnya teman-teman. Semakin besar ataupun putarannya, maka semakin besar rpm-nya. Mungkin lanjut lagi ke simulasi yang terakhir dan paling mencengangkan teman-teman. Nah, ini dia yang terakhir, adalah gabungan dari beberapa sensor yang telah kita pakai teman-teman. Di sini ada sensor dari jarak, di sini ada
sensor suhu, lalu di sini ada sensor cahaya. Ketiga gabungan ini diimplementasikan sebagaimana dengan indikator ataupun outputnya adalah lampu, teman-teman. Jadi apabila suhunya rendah, maka lampunya akan hidup. Apabila jaraknya jauh, lampunya akan mati, seperti itu. Kita lihat saja teman-teman di codingannya. Di sini bisa dilihat bahwa integernya suhu kita colokkan di A0 di sini, teman-teman. Lalu sensor jarak kita pasang di 8 dan 9 dan 8, teman-teman. Nah, bisa dilihat codingannya sedemikian rupa. Nah, tapi di akhir ini saya mau minta bantuan atau minta kita kasih kuis kepada penonton-penonton yang sedang menonton saat ini. Bisa dilihat codingannya. Nih, bisa dicatat mungkin yang sedang menonton video ini. Nah, saya ada challenge nih, teman-teman. Kalau bisa membenarkan ataupun memperbaiki codingan ini, karena codingan ini masih ada sedikit kesalahan ataupun rangkaiannya, teman-teman, akan diberikan giveaway. Dan nanti bisa hubungi di kolom chat apabila sudah membenarkan ya, teman-teman. Nanti bisa hubungi di kolom chat dan saya cek selanjutnya, cross check nih. Karena apabila disimulasikan 3 sensor berikut ini kurang tepat, teman-teman. Kita bisa lihat di sini sensor cahaya di sini. Dia tidak berpengaruh. Seharusnya sensor cahaya ini bisa mendapatkan output di LCD ini, teman-teman. Sama juga dengan suhu. Suhu ini tidak berpengaruh di LED. Nah, sekarang challenge buat kalian untuk menemukan apa kesalahan dari rangkaian ini ataupun codingannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, tetap stay tune dan stay humble and woyo and mabro. Jangan pernah bosan untuk belajar. Apabila tertarik dengan rangkaian elektronik, Arduino dan segala macamnya, jangan lupa masuk ke Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Do you ready to be the next engineer, kawan-kawan? Stay tune, stay progress, and stay humble. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, kawan-kawanku.